Judul, Malam yang Tak Berujung. Bagian 1. Awal mula wabah. Kota Surya biasanya dipenuhi keceriaan dan aktivitas masyarakat. Namun, pada pagi yang kelam itu, situasi berubah drastis. Virus rabies yang telah lama dikenal di kalangan hewan kini mengalami mutasi yang mengerikan. Dalam waktu singkat, manusia yang terinfeksi virus ini berubah menjadi zombie, makhluk buas yang menyerang tanpa ampun. Ardi, seorang supir taksi, sedang menyusuri jalan-jalan kota ketika berita tentang wabah ini mulai tersebar. Radio di taksinya mengeluarkan suara panik dari penyiar yang meminta warga untuk tetap di dalam rumah. Warga diminta untuk tidak panik dan mengunci pintu. Jangan membuka pintu untuk siapapun. Suara itu bergema dalam benaknya. Di tengah kepanikan, Ardi menerima panggilan untuk menjemput seorang penumpang. Dia merasa terpaksa untuk melanjutkan pekerjaannya, meskipun perasaannya tidak nyaman. Dia memarkirkan taksinya di trotoar dan turun untuk melihat keadaan di sekelilingnya. Bagian 2, Kejadian Mengerikan. Setelah menunggu beberapa menit, Ardi melihat seorang pria berlari ke arahnya dengan tatapan ketakutan. Pria itu berteriak, tolong! Saya dikejar!" Tanpa berpikir panjang, Ardi membuka pintu taksi dan mempersilahkan pria itu masuk. Namun, tak lama kemudian, Ardi melihat sosok lain mengikutinya, seorang wanita dengan wajah rusak dan mata kosong. Pria itu berusaha menjelaskan, dia terinfeksi. Dia sudah gila, tetapi Ardi tidak sempat mencerna. Wanita itu melompat ke arah mereka dan menggigit lengan pria tersebut. Dalam sekejap, pria itu terjatuh ke kursi belakang, menggeram dan berusaha menyerang Ardi. Refleks, Ardi menyalakan mesin dan menginjak gas, meninggalkan kekacauan di belakang. Namun, rasa panik terus menghantuinya. Apa yang terjadi di kota ini? Pikirnya. Bagian 3, Pulang dengan Ketakutan. Sesampainya di rumah, Ardi langsung meraih ponselnya dan menghubungi istrinya, Rina. "Sayang, cepat naik ke lantai 2. Kunci pintunya dan jangan berisik," diteriaknya, suaranya penuh ketegangan. Rina mengangguk meski ketakutan menyelimuti wajahnya. Ardi merasa berat melangkah menuju pintu. Dia tahu situasinya semakin parah. Suara jeritan dan dentuman semakin mendekat. Ketika dia masuk ke dalam rumah, dia langsung berlari ke tangga, berusaha menenangkan dirinya dan keluarganya. Rina dan anak-anak mereka, Dito dan Maya, sudah berada di lantai 2, mengunci diri di dalam kamar. Bagian 4, Ketegangan di dalam rumah. Di lantai 2, suasana terasa mencekam. Ardi duduk di bawah jendela, berusaha mendengar suara di luar. Rina berusaha menenangkan anak-anaknya. "Tenang, sayang. Papa akan baik-baik saja," ucapnya, meski suaranya bergetar. Maya, yang baru berusia 7 tahun, menangis. "Aku takut, Mama. Apakah kita akan selamat?" Rina merangkul anaknya, mencoba mengalihkan perhatian. "Kita harus kuat. Papa akan kembali," katanya dengan keyakinan yang dipaksakan. Ardi merasakan beban di hati saat mendengar suara tangisan anak-anaknya. Semakin malam, suara di luar semakin mencekam. Jeritan dan geraman zombie mengisi udara. Ardi tahu mereka harus bertahan, tetapi setiap suara di luar membuat jantungnya berdegup kencang. Bagian 5, Menunggu dengan Harapan. Waktu berlalu, tetapi bantuan yang diharapkan tak kunjung datang. Ardi merasa cemas. "Kita harus keluar dari sini, Rina. Kita tidak bisa tinggal lebih lama," ucapnya, berusaha meyakinkan istrinya. Tapi keluar berarti menghadapi zombie. "Kita tidak tahu seberapa banyak mereka di luar sana," jawab Rina, suaranya penuh ketakutan. Jika kita terus bersembunyi, kita tidak akan bertahan. Kita perlu menemukan tempat yang lebih aman," tegas Ardi. Dia mulai merencanakan langkah-langkah yang harus diambil, sambil memperhatikan luka di lengannya yang mulai membengkak. Bagian 6, Rencana Pelarian. Keesokan paginya, Ardi memutuskan untuk bertindak. Dia mengajak Rina dan anak-anak untuk berkemas. "Kita perlu mengambil beberapa barang penting dan mencoba keluar," katanya. Mereka mengumpulkan makanan, air, dan pakaian ke dalam tas kecil. Ketika mereka siap untuk pergi, suara gemuruh terdengar di luar. Ardi mengintip melalui jendela dan melihat sekelompok zombie berkeliaran di jalanan. "Kita harus sangat hati-hati," ucapnya, menahan napas. Dengan langkah pelan, mereka menuju tangga, berusaha agar tidak mengeluarkan suara. Ardi meraih panci dari dapur, bersiap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Rina menggenggam tangan Dito dan Maya, berusaha untuk menenangkan mereka. Bagian 7, Melawan Kengerian.
Ketika mereka membuka pintu depan, suasana sekeliling tampak mencekam. Ardi merasakan ketegangan di tubuhnya. "Ayo, kita harus cepat," diteriaknya sambil berlari ke arah mobil taksinya. Namun, saat mereka berlari, beberapa zombie muncul dari balik mobil yang terbalik. Ardi berteriak, lari!" Dia berusaha melindungi keluarganya, memukuli zombie yang mendekat dengan pancinya. Rina berusaha menarik anak-anaknya untuk tetap dekat. Ardi melihat Maya terjatuh, dan dengan segenap tenaga, dia berlari kembali untuk membantunya. Dia menarik Maya ke sisinya, tetapi lebih banyak zombie mendekat. "Kita tidak bisa berhenti." Ardi menyerukan semangat kepada keluarganya. Bagian 8, keputusan terakhir. Mereka akhirnya sampai di taksi, dan Ardi menghidupkan mesin mobil. Namun, suara berisik di luar semakin dekat. Dia melihat sekelompok zombie mengerumuni area sekitar. Ardi merasakan kepanikan merayap dalam dirinya, tetapi dia tahu dia harus tetap tenang untuk keluarganya. Bersembunyi, diteriaknya saat zombie mulai menerjang ke arah mereka. Rina dan anak-anaknya merunduk di bawah kursi. Ardi menutup jendela dan mengunci pintu. Dia berusaha mengendalikan napasnya yang mulai memburu. Dari dalam mobil, Ardi dapat melihat bayangan zombie yang bergerak di luar. Rasa sakit di lengannya semakin parah, tetapi dia tidak bisa memikirkan itu. Dia fokus pada keluarganya. "Kita akan keluar dari sini. Kita harus mencari tempat yang lebih aman." Bagian 9, harapan di ujung jalan. Setelah berjuang melawan rasa sakit dan ketakutan, Ardi akhirnya melihat sinar harapan. Dia mendengar suara sirene dari kejauhan dan melihat mobil-mobil penyelamat melintas. "Lihat! Mereka datang!" diteriak Dito. Matanya bersinar. Ardi merasakan energi baru mengalir dalam dirinya. Dia segera mengarahkan taksinya ke arah suara itu. Dalam hati, dia berdoa agar mereka bisa mencapai penyelamat sebelum terlambat. Ketika mereka mendekat, sekelompok petugas bersenjata terlihat bersiap untuk membersihkan area tersebut. Ardi melambai-lambai dengan panik. "Kami di sini. Tolong!" Petugas tersebut melihat mereka dan segera berlari ke arah taksi. "Ayo cepat, masuk!" diseru salah satu dari mereka. Ardi meraih Rina dan anak-anaknya, berusaha membimbing mereka keluar dari mobil. Bagian 10, pertarungan terakhir. Namun, sebelum mereka bisa melangkah, beberapa zombie mulai menyerang. Ardi terpaksa berjuang lagi, menggunakan panci untuk melawan zombie yang mendekat. "Masuk! Sekarang!" diteriaknya pada keluarganya. Sambil bertarung, Ardi merasa tubuhnya semakin lemah. Dia melihat Rina dan anak-anaknya terjebak dalam ketakutan. Dalam momen berbahaya itu, Ardi berjuang sekuat tenaga, berharap bisa melindungi keluarganya sampai akhir. Dengan satu pukulan terakhir, Ardi berhasil menjatuhkan zombie yang mendekat. "Ayo!" teriaknya, melompat ke arah pintu. Rina dan anak-anaknya segera mengikuti, berlari menuju tempat perlindungan yang aman. Bagian 11, perlindungan dan harapan baru. Setelah berhasil memasuki tempat perlindungan, Ardi dan keluarganya bernafas lega. Mereka disambut oleh petugas yang berusaha menenangkan mereka. "Kalian aman sekarang. Kami akan menjaga kalian," kata seorang petugas. Ardi merasakan rasa sakit di lengannya semakin menyiksa. Dalam kepanikan, dia tahu bahwa waktu mereka tidak banyak. Namun, dia bertekad untuk melindungi keluarganya dengan segala cara. Rina menggenggam tangan Ardi, dan anak-anaknya duduk di samping mereka. Meskipun dunia di luar masih terancam, Ardi merasakan kehangatan cinta keluarganya, memberi semangat untuk terus berjuang. Bagian 12, pertarungan melawan waktu. Selama beberapa hari ke depan, mereka tinggal di tempat perlindungan. Ardi mencoba bertahan meski lukanya semakin parah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal selamanya. Dia harus menemukan cara untuk mendapatkan obat atau bantuan medis. Rina berusaha menjaga anak-anak tetap tenang, tetapi ketegangan terasa di udara. "Kita harus pergi dari sini," kata Ardi dengan suara lemah, tetapi penuh tekad. "Kita tidak bisa berdiam diri." Dengan bantuan petugas, mereka mulai merencanakan pelarian ke tempat yang lebih aman. Ardi tahu bahwa itu akan menjadi risiko besar, tetapi dia tidak bisa membiarkan keluarganya terjebak dalam ketakutan ini lebih lama lagi. Bagian 13, pelarian yang berbahaya. Suatu malam, mereka bersiap untuk pergi. Ardi merasakan kepanikan dan harapan bercampur aduk dalam dirinya. "Ingat, kita harus tetap bersama. Jangan pernah terpisah," diucapnya kepada keluarganya. Saat mereka keluar dari tempat perlindungan, suara di luar terdengar sepi, tetapi Ardi tahu itu bisa jadi jebakan.
Dia memimpin keluarganya dengan hati-hati, menghindari zombie yang berkeliaran di jalan. Ketika mereka hampir sampai di mobil, tiba-tiba sekelompok zombie muncul dari arah yang tidak terduga. Ardi berteriak, lari!" Mereka berlari secepat mungkin, dengan zombie mengejar dari belakang. Bagian 14, pertarungan akhir. Ardi merasakan jantungnya berdegup kencang saat mereka berlari menuju mobil. Dia dan Rina membantu anak-anak masuk dengan cepat, tetapi mereka masih harus berjuang melawan zombie yang menyerang. Dengan sekuat tenaga, Ardi menggunakan panci dan setiap benda yang ada untuk melawan mereka. Rina juga berusaha melindungi anak-anaknya. Suara teriakan dan deraman zombie memenuhi udara, tetapi semangat mereka tidak pudar. Akhirnya, setelah perjuangan yang melelahkan, mereka berhasil masuk ke mobil dan mengunci pintu. Ardi menghidupkan mesin dan menginjak gas, berusaha menjauh dari kerumunan.